Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya belajarnya. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Nah, Pak Yu mau tanya, kalian pernah tidak bernyanyi? Pasti pernah kan? Jadi, apa itu bernyanyi? Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendeknya nada dapat dihitung. Yang satuan hitungannya disebut dengan ketukan. Ketukan itu ada macam-macam anak-anak. Jadi nada 1, misalnya ya nada 1, itu dibunyikan 1 ketukan. Kemudian nada 1 garis di atas. Masing-masing nada 1 atau 2 ini dibunyikan setengah ketukan. Selanjutnya nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1.0 garis di atas. Nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Nada titik 0 garis di atas, angka 0 ini merupakan tanda istirahat. Kalau ketemu angka 0, itu kalian istirahat dulu. Angka 0 garis di atas dibunyikan setengah ketukan. Yang terakhir ada nada titik 3 garis di atas, dibunyikan selama setengah ketukan. Kalian juga perlu tahu anak-anak, pada lagu itu juga ada birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contohnya 2/4, yang artinya setiap ruas birama ada 2 ketukan. Contoh lainnya, birama 3/4, artinya setiap ruas birama terdapat 3 ketukan. Dia ada macam-macam birama. Buku contohnya pada lagu membuang sampah. Ini ada birama 2/4. Birama biasanya letaknya di bawahnya judul sebelah kiri. Nah, ini namanya birama, dinyanyikan sedang. Perhatikan juga tanda dinamiknya anak-anak. Tanda garis lurus ini berarti dinyanyikan secara keras. Sedangkan tanda garis bergelombang dinyanyikan secara lembut. Kalau tidak ada tandanya, dinyanyikan secara biasa. Nanti Bu Ayu akan kirimkan contoh lagunya di WhatsApp group ya. Nah, sekarang kita belajar bangun datar. Apa saja? Di sini sudah ada nama-namanya. Segitiga. Bagaimana bentuknya? Ini namanya segitiga. Sisi-sisinya ada 3. Makanya, kenapa dinamakan segitiga? Karena sisinya ada 3. Contoh bendanya apa Bu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, penggaris segitiga. Bentuknya sama. Nomor 2, segi 4 atau dinamakan belah ketupat. Kenapa kok dinamakan belah ketupat, Bu? Karena bentuknya menyerupai ketupat. Dihitung sisinya ada 4. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4. Itulah dinamakan segi 4. Bentuknya, ini ketupat, bentuknya belah ketupat. Yang ketiga, segi 4 juga, namun beda namanya. Ini jajar genjang, sisinya juga 4, makanya disebut segi 4. Dia memiliki nama sendiri, jajar genjang. Nah, ini namanya penghapus. Penghapusnya bentuk jajar genjang atau segi 4. Yang nomor 4, segi 4 persegi panjang. Karena bentuknya panjang dan ada 4 sisi. Contohnya
pintu. Ini persegi panjang. Kemudian nomor 5 segi 4 trapesium. Bagaimana bentuknya, Bu? Bentuknya seperti ini. Sisinya 4. Bentuknya trapesium. Contohnya tas. Ini namanya trapesium. Yang terakhir segi 4 persegi. Semua sisinya sama. Bentuknya persegi atau segi 4 karena sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Contohnya televisi. Kalian juga bisa menemukan di sekitar kalian. Apa saja bentuk-bentuknya yang menyerupai segitiga, segi 4 bola ketupat, segi 4 jajar genjang, segi 4 persegi panjang, segi 4 trapesium, dan segi 4 persegi. Pasti banyak di lingkungan sekitar. Nah, coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Nah, perhatikan juga alat kebersihan berikut. Di sini ada gambar keset dan serbet. Keset ini bentuknya segi 4, begitu juga dengan serbet. Nah, kalau ini persegi panjang, yang serbet ini persegi. Keset ada berapa ruas garisnya? Ruas garis itu adalah garis-garis bangun datar yang membentuk bangun datar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ruas garis ini juga dinamakan dengan sisi. Serbet yang berbentuk persegi memiliki ruas garis 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 ruas garis. Sedangkan segitiga memiliki 1, 2, 3. Memiliki 3 ruas garis. Kita belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Yang mana, Bu, sisi? Nah, sisi itu yang ini ya. Apa sih sisi? Sisi itu ruas garis pada bangun datar. Tadi kita sudah belajar ruas garis ya. Ruas garis itu adalah garis-garis yang membentuk bangun datar. Jajar genjang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Sedangkan persegi panjang juga ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Kemudian sudut. Sudut itu apa? Sudut itu sisi-sisi yang saling bertemu. Ini sisi 1 dan 2. Nah, kalau saling bertemu ini namanya sudut. Kalau tidak saling bertemu tidak akan membentuk sudut. Kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Itu yang dinamakan dengan sudut. Selanjutnya titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan dua sisi atau ruas garis. Nah, sama dengan sudut, jadi membentuk dua sisi. Kalau satu sisi hanya berupa garis, sedangkan kalau ada dua sisi akan membentuk titik sudut di sini. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Begitu juga persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bangun jajar genjang persegi panjang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sekarang di sini juga berupa ada bangun-bangun ya. Pintu ini ada bangun persegi panjang ya. Jendela ada yang bentuk persegi dan persegi panjang. Coba kita lihat anak-anak, lingkungan di sini sangat kotor ya. Sekarang coba kita buat cerita. Ayu di sini punya cerita yang judulnya Halaman Rumah yang Tidak Bersih. Coba Bu Ayu bacakan sesuai bacaan yang benar. Intonasinya harus tepat ya. Coba Bu Ayu bacakan. Halaman rumah terlihat sangat kotor.
Banyak sampah yang berserakan dan daun-daun berjatuhan. Bunga-bunga juga terlihat layu dan tidak pernah dirawat. Lingkungan terlihat kotor dan tidak sehat. Sesuai dengan gambarnya. Nanti kalian juga membuat cerita seperti ini berdasarkan gambar. Mari kita menemukan makna kata. Di sini terdapat kata-kata acak. Kita susun berdasarkan pertanyaan ini. Yang pertama, bagian bawah dari ruangan. Kira-kira apa? Bagian bawah dari ruangan. Jawabannya adalah lantai. Lantai letaknya di bawah. Jadi bagian bawah ruangan dinamakan lantai. Nomor 2, tingkap. Tingkap itu apa, Bu? Tingkap itu semacam lubang. Jadi lubang sinonimnya sama dengan ventilasi. Selanjutnya yang nomor 3, tempat udara dapat keluar masuk. Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah jendela. Selanjutnya kita menemukan makna kata lagi. Kita pasangkan makna kata yang sesuai. Bersih. Apa artinya bersih? Bersih itu apa? Teratur baik, bebas dari penyakit, atau bebas dari kotoran? Jawabannya adalah bebas dari kotoran. Itu yang dinamakan bersih. Yang nomor 2, sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah bebas dari penyakit. Yang terakhir, rapi. Rapi artinya teratur baik. Kalau lingkungannya bersih, sehat, dan rapi, maka akan enak untuk dilihat dan ditinggali. Sesuai dengan gambar ini, mereka bersih-bersih rumah. Rumahnya, halamannya terlihat rapi dan bersih. Keluarga ini kompak sekali ya. Mereka saling bahu-membahu, bekerja bakti, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Bekerja bakti membersihkan rumah menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud sikap persatuan. Sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di rumah itu apa saja? Nah, yang pertama, tidak ingin menang sendiri. Jadi, harus mengalah kalau ada yang saling berdebat. Salah satu harus mengalah, ya. Yang nomor 2, saling menolong. Misalnya ibu ingin diambilkan sapu, maka adik harus membantu mengambilkan sapu untuk ibu. Nomor 3, saling menyayangi. Kalau ada adik yang jatuh atau kakak yang jatuh, kita harus saling menolong, kemudian kita saling menyayangi, tidak boleh bertengkar. 4, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Saling bekerja sama. Contohnya seperti gambar ini, bekerja bakti, gotong royong membersihkan rumah. Jadi bekerja sama. Ada tugas masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang menyiram bunga, memotong rumput, menata pot. Nah, di keluarga kalian juga begitu kan? Tidak boleh saling menyalahkan, harus saling tolong-menolong, saling menyayangi, ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas dari Bu Ayu. Tugasnya sudah Bu Ayu share di WhatsApp group. Semangat mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.